punyalah satu anak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini putra dari Abdul Muthalib, yang mana Abdul Muthalib menikah dengan wanita bernama Fatimah binti Umar al-Makhzumiyah. Ini umumnya pakai waw. Lalu Abdul Muthalib adalah anak dari Hasim. Dan Hasim ini punya istri bernama Salma binti Umar An-Najariyah. Lengkapnya Al-Khazrajiyah. Berarti orang mana nih? Madinah. Al-Khazrajiyah. Orang Ciwadori. Hasim ini putra dari Abdul Manaf dengan ibu Atikah binti Murrah as-Sulamiyah. Dan Abdi Manaf ini adalah putra dari Qusay yang menikah dengan Hubay binti Halil al-Khuzaiyah. Al-Khuzaiyah boleh. Lalu Qusay ini putra dari Kilab, dan Kilab ini adalah punya istri Fatimah binti Sa'ad. Itu bukanlah wajah, tapi akhlak. Ini abah tanya nih, cewek, antum pengennya laki-laki tampan rupawan tapi tak punya kasih sayang, atau wajah biasa tapi penuh cinta? Sing tarik. Masya Allah, inilah pencari cinta sejati. Wajah biasa tapi penuh cinta. Tenang Cep, masih banyak peluang Cep. Karena banyak cewek yang mencari orang yang tidak tampan rupawan. Cecep masuk nominasi asal penuh dengan cinta. Lagi. Jika batanya, antum pengennya punya istri yang cantik jelita, jahat harta, dan tidak punya sopan santun, atau antum boleh dapat wanita walau tidak cantik tapi hatinya bagaikan bidadari? Masya Allah, pengen wanita yang cantik hatinya bagai bidadari. Karena ingat, lebih baik makan kentang daripada makan rasa. Benar nggak? Benar nggak? Lebih baik kutu ompong daripada hati sombong. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Lebih baik cewek kutilan daripada cewek penuh kebencian. Benar nggak? Lebih baik laki-laki belang tapi hatinya penuh sayang. Benar nggak? Benar nggak? Ya syukur-syukur, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Nah, supaya dapat jodoh yang terbaik, ikuti doa Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Maha suci kau Allah yang menciptakan berbagai pasangan dari seluruh yang jadi di atas muka bumi, dan pasangan bagi manusia serta segala sesuatu yang kami tidak tahu,
Ya Allah, jangan kau biarkan aku kesepian, menyendiri dalam kegalauan dan lama membawa predikat jomblo. Datangkanlah pasangan terbaik, karena Engkau terbaik yang memberi. Al-Fatihah. Gerangke nyawanya balatak ya bang emok. Nah, dan karena kita tidak tahu sifat manusia, apa yang ada dalam hati manusia, makanya kita berdoa, Allah lah yang maha pencipta cinta, biar dia yang menyambungkan perasaan ini. Udah, ngaji aja namanya. Tapi penting kita punya kriteria, pinta ya Allah berikanlah pasangan terindah terbaik yang membuat aku bahagia, bukan hanya dunia tapi sampai surga. Gitu. Yang mencintaiku bukan karena parasku, yang mencintaiku bukan karena hartaku, tapi dia cinta kepadaku karena aku mampu dan bisa, karena kau bisakan untuk membawa hatiku ke surgamu. Gitu. I love you. Khairuli fidini wa ma'asi wa akibati amri. Ya Allah, andai kata Ibanez ini laki-laki terbaik untukku, Faqdurhuli wa yassirhuli, jadikanlah dia untukku dan permudah jalannya ya Allah. Indah tak? Bebejana kaditu. Nah, bebenya. Wa in kana fikhi syarruli fidini wa ma'asi wa akibati amri. Andai kata fikih membuat aku terlantar, membuat aku tersakiti, membuat aku ditinggalkan, pashifu anni wasimianu, hilangkan cinta ini darinya dan hilangkan cintaku pun darinya. Allah bisa menghilangkan rasa, betul? Nah, ini kebetulan tadi ada yang DM ke Abah, bagaimana Abah cara melupakan seseorang. Ayah di dia ya. Kade ngadoa sing ngadoa, lumpuhkanlah ingatanku, hapuslah tentang didah. Sebab semakin Anda membuang nama itu, akan semakin teringat nama itu. Awas, jangan salah. Semakin Anda berusaha melupakan, maka semakin ingatlah kamu padanya. Maka ulah dipopohokeun, tapi ganti ingatan urangna. Kita tidak melupakan dia, tapi kita konsentrasi berbeda. Itu. Lamun ngahaja dipopohokeun, mal poho-poho. Apaan eta erek mohokeun ge inget. Nah, erek mopohokeun si A, kapan si A geus inget keneh. Oh, nama orang mama inget ke si A, ari eta bieu naon? Semakin banyak kau lupakan, ingin kau lupakan, semakin erat nama itu, semakin lengket, semakin kuat. Makanya bawa dalam istikharah, pasribhu anni wasribni anhu. Bila memang dia tidak baik, hilangkan perasaan cinta dari hatiku kepadanya, dan hilangkan cinta dia kepadaku dari hatinya. Bisa ente Allah? Indah. Itu belajar. Kita bukan pujian manusia. Ingat, tujuan kita bukan ucapan teman, tapi datang kita ke pesantren ini, aku berharap mempunyai ilmu yang bermanfaat sampai hari kiamat nanti.
Kenapa kita tergoda dengan ucapan manusia sampai lupa jurmiyah? Kenapa kita menjadi tidak suka datang ke madrasah gara-gara ucapan sahabat? Kenapa kita tidak menjadi semangat belajar ketika ada teman-teman kita yang tidak mengerti? Kok pusing amat hidup ya? Gunawan mad murung teu enak. Atata teu nanya-nanya. Lalu pada naon teu nanya? Aduh Kak, terus kunaon masalah? Teu ngeunah we. Pana teu ngeunah teu ditanya. Atuh nyieun proposal. Atata tolong setiap penakjian saya tanya. Selesai masalah. Niriweuh hayang ditanya-tanya wae. Nah, ini hebatnya jamaah Abawasi. Ini typing banyak. Tiap hari Abah kajian, Masya Allah luar biasa. Di atas ada dul ijabah yang hadir di room ini lebih dari 40. 82 kali ada dul ijabah. Mereka bikin typing, mereka baca salam. Tidak pernah Abah jawab. Berhentikah mereka hadir? Tidak, karena mereka tidak mencari jawaban Abah. Mereka memanfaatkan handphone mereka memanfaatkan kuota mereka memanfaatkan baterai handphone mereka memanfaatkan mata mereka memanfaatkan telinga mereka. Barangkali dengan inilah Allah menghadirkan berbagai kemuliaan dalam hidup. Selesai, dijawab atau dijawab, no problem. Fala yazugga qauluhum. Tidak perlu jadi beban. Bola didah mulai deh jika dem lumpat ke kobong lagrang tidak tangga puas ya telah bongan itu narima. Ampurlah, mudah-mudahan beliau bahagia di sana. Angkat tangan, tarik nafas, buang perlahan. Tarik nafas, angkat tangan ke luhur. Ini kan saraf supaya ngemplong. Ini tita tesok loba direkayasa ieu mah. Ayeuna teu di baju mah komo awewe ulah eta kelek maneh bisi. Geus ulah istri mah ulah obat. Angkat tangan. Ngobrol ka manehnya. Hei. Sangama. Asa Hei. Ning atuh pusing. Kon we. Nu ngomong mah. Emang kita besar karena dia? Emang saya datang untuk dia? Emang gue di sini untuknya? Sorry bro. Apapun yang kau katakan, apapun yang kau ucapkan, nggak ngaruh. Fala yazunga qauluhum. Selesai. Na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan terbebani orang yang memuji karena belum tentu pujian itu dari hati. Gimana kalau pujian itu hanya sebatas cumbuan dan rayuan? Makanya kita nggak tahu kan. Si Lulu ajat-ajatan balik tuan. Ayeuna lu cek Ilham abdi geulis. Tenang lu, jangan berlari. Mungkin si Ilham keur ngolo ngaradaek nyeuseuh. Nah, jadi aya nu muji, aya nu moyok, kita husnudon aja. Bisa jadi lisannya bicara jelek padahal hatinya cinta. Bisa jadi lisannya baik padahal hatinya dusta. Udah aja, kita tidak terpengaruh dengan pujaan, tidak terpengaruh dengan cacian, tidak pengen disanjung dipuji, tidak juga mau dicaci. Sederhana, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, no problem. Yang penting hati kita lurus. Aku ingin lebih baik di hadapanmu ya Allah. Hari ini hari yang sudah pasti. Kesempatan kita untuk berbakti.
Untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Untuk mati. Makanya harus punya pengabdian. Untuk apa kerja? Untuk istirahat. Untuk apa bangun? Untuk tidur. Hari ini hari yang sudah pasti, kesempatan kita untuk berbakti. Yang berlalu semoga tak jadi belenggu. Ya gelis jadi rumah, kasep jadi bedan gara-gara terhimpit masa lalu. Sok inget kasih jenat memutuskan. Sok inget kakak bogoh nu nyiak-nyiakeun. Sok inget ke orang yang janji tak pernah ditepati. Jadi harimu seharusnya senyum, kalah menangis penuh beban. Ih, Yohan. Esok lusa misteri yang maha kuasa. Jadikan hari ini berarti kesian ilmu, kerjakan tugas, menyongsong kita songsong ridho ilahi Rabbi. Hidup anugerah Allah yang kuasa, mata yang memandang nikmatnya Allah pengasih dan penyayang. Ya kan sholat aja. Cek kita ya Kak si Rini. Rini, sebetulnya kau begitu cantik dan indah. Bahkan aku pun jatuh cinta. Tapi entah kumaha dan entah kenapa Allah menakdirkan saat ini tebogoh we saya maka ente teh. Jadi ayeuna mah tebogoh we tebogoh. Putus we urang mah nya. Mudah-mudahan ente narima wae sok ngeceurik ngan ulah ngagogoreng urang kitu we. Pepohonan semua menjadi punya hati. Cuman hanya Allah yang Maha tahu. Itu kalau Abah lihat pohon rambutan tuh, kemarin Abah lihat pohon rambutan. Ini ada satu yang tahu nggak pohon rambutan itu sejarahnya? Ini ceritanya ada nih. Jadi di kebun itu rambutan ini dari mulai jadi tidak kunjung berbuah. Sehingga disebut rambutan kembang. Kalau kembangnya bunganya banyak, tapi tidak menjadi buah. Karena memang pemiliknya dianggap tidak menguntungkan. Akhirnya si tanah itu dikasih ke Abah. Dia datang ke rumah dan tanahnya dikasih ke Abah. Setelah dikasih ke Abah, tiba-tiba bunga ini menjadi buah. Dan buahnya itu sampai lebat-lebatnya. Satu dahan yang ke arah lapang itu potong. Terlalu berat beban menahan banyaknya buah. Anu ingat tak santri? Jadi setelah dikasih ke pesantren, tiba-tiba buahnya sampai potong ke dahan. Datang si pemiliknya. Pak Ustad, dibacaan naon cenah eta tangkal Aceh. Dibacaan naon tangkal rambutan. Kok begitu diberi ke Pak Ustad, tiba-tiba buahnya menjadi lebat.
Aceh itu punya rasa, punya hati, cuman kita tidak tahu. Aceh ngomong tuh sama Allah. Dulu kalau aku berbuah lebat, siapa yang makan gue? Lawang nenek-nenek kakek-kakek pemiliknya. Begitu tahu ini jadi milik Abah, dan di tempat Abah banyak anak-anak memujuna beri kebaranghakan loh. Di tempat Abah banyak anak yang memang doyan makan. Jangankan rambutan yang sudah memerah, pentil rambutan habis ku santri mah. Makanya Allah kirim buah yang banyak karena tahu buah ini akan dimanfaatkan. Ayruhana wa fi qulubi halqika ajmain. Tutangkal rambutan we sudah nyaaheun ka santri gitu. Tuh, pete tuh yang deket Beko tuh. Ini pete ceritanya tidak pernah ada pendu yang tersisa. Setiap ada pendu semuanya jatuh. Satu saat ada Nabil, anak abah yang ketiga. Dia kencing di pohon pete itu. Masya Allah. Ini kalau abah cerita sama keluarga pasti mereka ingat. Dan jadi milik pesantren. Lihat, santri semua ikut makan pete itu. Lalu kita bagi tetangga 2 RT. Oh, dari tak pohon pete itu. Ada juga orang yang membeli, kita jual beberapa puluh kilo. Bayangkan, tadi nama taraya peteyan. Allah tahu. Iya lamun orang loba peteyan, iya mau dihakan ku aki-aki ku nini gitu. Jadi makhluk hidup itu siapapun dan apapun semuanya punya cerita dan bisa berkata. Cuman kita yang tidak mampu mendeteksi. Makanya dalam doanya pinta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya mayyuhyil idham wa hiya ramim. Wahai Allah, duhai Allah. Duhai. Aikir pacaran mah kita bertemu itu pasti janjian dulu. Nah, yang nanti kita ketemu ya di bawah sengon. Ya. Itu dekat selokan yang colomberan itu. Iya. Oh, temoga sapatu ge nginjeum ngelatih ajajang. Nutara make minyak wangi ge harita mah semprot sugan teh minyak wangi ai sing goreng terinso. Ketemu ya indah lah. Lawang laki-lakinya udah nyisir, udah mandi, udah pakai pewangi, pakai sepatu, motor ladang nginjem. Ya si ceweknya bangga-bangga aja punya calon suami, punya motor kan. Padahal motor nang nginjem. Dan si ceweknya itu nggak pernah tahu karena berjumpa pun paling berapa jam. Si laki-lakinya demen terus kasih awewena. Kenapa? Setiap ketemu wanginya harum, wajahnya kinclong. Ingat santri, begitu ijab kabul terjadi, tidak perlu janjian untuk berjumpa. 24 jam kita akan melihat pasangan kita. 10 tahun kita berpacaran, tak pernah kita dengar kentut pasangan kita. Tapi geus akan nepi ka mencretna kita tahu. 10 tahun kita berpacaran, kita tidak pernah melihat cewek atau cowok kita keluar iler saat tertidur. Tapi ketika selesai akad nikah, sabaskom saputing memenang. Dulu saat berjumpa harum semerbak kemana-mana. Hari ini ketika kita belum mandi, dia pun belum mandi, bau itu akan tercium setiap waktu. Dulu kalau berjumpa pasti rambut sudah disisir. Hari ini kita bisa melihat bagaimana amburadulna rambut pamajikan urang hudang sare. Da eta mah geus jiga galunggung itu.
akan terlihat nyata bagaimana ini ketika kita pacaran 10 tahun, kita nggak pernah mendengar dengkuran pacar kita. Baru saja malam pertama kita nggak bisa tidur. Kenapa? Suara helikopter mau turun. Bayangkan, bila di sini kurang cinta, kurang sayang, dengkuran itu akan membuat kita terlepas dari hubungan akan pertikahan. Kentutnya akan membuat masalah. Bau ketiaknya akan membuat kita marah-marah. Rambut yang acak-acakan akan membuat kita mencari pelampiasan. Makanya lihat Sayyid Abdullah menikah Siti Aminah tak pacaran. Ya nggak enak lah hari ini nikah sama yang nggak pacaran, mana bahagia. Lu sok tahu, emangnya lu yang bikin hati? Emangnya lu yang bikin jantung? Siapa yang menciptakan cipta? Jika naon rupana warna kumaha, gogorolongan, deple, jika cimpring, atau jika cengek cinta deh. Hanya Allah yang tahu. Ulah sok sotoy. Jadi dia dituna. Karena kita tahu segalanya Allah mampu. Takut begitu kita melakukan maksiat, Allah tidak meridhoi dan Allah murka. Bagaimana kalau semua bahagia ini dicabut ke Allah? Naudzubillah. Dan ada keyakinan yang datang dari berbagai ayat yang telah dijelaskan. Kita berpikir betapa hebat dan luar biasanya kuasa Allah. Jangankan waktu lama, hanya dalam ukuran detik Allah bisa merubah segala menjadi sesuatu yang berharga. Wios, hari ini aku dihina, nggak apa-apa. Saat ini aku dipandang sebelah mata, disebut santri kere, disebut santri cenangan baik, disebut santri tidak laku KAWW, disebut santri yang tidak punya harapan masa depan. Ada takut disebut haub. Dua sifat inilah yang akan membuat kita stabil dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sekalian melewati jalan yang penuh liku, kehidupan yang penuh tantangan dan fitnah. Setiap kita membuka mata, jalan maksiat dan taat selalu terbuka. Ketika kita keluar rumah, berbagai hal yang membuat kita ibadah atau harap jadah terbuka lebar. Tanpa pertolongan Allah, innama amruhu idza bismillah ada rengdeng kah haroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mampu kok merubah segalanya. Apakah aku akan jadi suami dari janda ini atau akan menjadi suami dari anaknya? Pokoknya tidak mungkin baginya. Segala sesuatu yang mungkin pasti bisa terjadi. Ngara remah hati. Wah, masyarakat ini foto. Siap. Kameramen siap, kameramen. Komo naibah daek diberi amplop geus teu mikirna naon eta. Yang penting jadi akad nikah kan? Akhirnya mulailah proses khutbah nikah, syahadat. Begitu si Amil menyuruh si ibu ini untuk ijab kabul, akhirnya si ibu ini minta untuk diwakili sang Amil. Akhirnya Amil sasalaman jeung si laki-laki itu. Ngageter dengan si laki-laki lain, haibah ku keagungan Allah, tapi terpercaya apakah aku akan menikah. Aku gak percaya masa aku akan menikah dengan si ibu ini. Dah hati terus tenang sote aya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Ya ngobrol ta. Keur ngobrolkeun ijab acan rapih. Tiba-tiba si ibu ini batuk dan terlentang ke belakang. Dia terserang penyakit dan mati saat itu.
Akhirnya orang berantakan, riweuh kuno maut. Naib kebingungan, ya kumaha panganten geus sasalaman teu tulus. Akhirna Naib nuluykeun akad ku awewe nu sagigireun indungna, ku wanita yang diharapkan setiap waktu karena dia yang ada di pinggir ibunya tersebut. Akhirna kontan tarima abdi nikah teh nu jadi anak putrinya yang menikah dengan itu. Itulah kun fayakun. Masya Allah, tong mewek mana mah gitu. Ketika kita tersudut dalam satu titik yang segalanya sudah tak mungkin, sebetulnya ada satu harapan yang sangat memastikan pertolongan Allah. Dan untuk menghadirkan itu, bacalah ayat ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya karomah, maunah, termasuk mukjizat itu tidak bisa diobral kapanpun. Yang disebut karomah dari para kekasih wali-wali Allah, yang disebut maunah yang muncul dari orang-orang soleh, yang disebut mukjizat yang keluar keajaiban dari tangan para nabi, itu keajaiban yang tidak didagangkan dan diobralkan kapanpun kita mau. Tanda-tanda khawarik yang halal dan benar adalah sesuatu yang muncul bukan karena kita coba dan segala hal, tapi karena datangnya pertolongan Allah di titik nadir saat kita sudah tidak ada yang mampu sudah tidak ada syariat yang akan bisa dijalankan. Lempeng hati ka pangeran, saat itulah pertolongan Allah itu per detik pun tidak akan hadir. Lihat sejarah lahir Nabi, Ka'bah dikepung oleh tentara gajah. Abraha mengekang tali gajah supaya tetap maju karena gajah mau berpaling. Mereka haibah dengan Ka'bah, tapi kebiadaban Abraha dengan pasukan besarnya akan menghancurkan Ka'bah. Kakek Nabi Abdul Muthalib sudah pergi jauh dengan seluruh masyarakat ke lereng karena mereka tidak akan mampu melawan banyak dan hebatnya pasukan Abraha. Tapi harapan itu tidak hilang. Tiba-tiba datanglah burung ababil dan semuanya kalah. Nabi Musa berlari di pinggir lautan merah, dan dia terdiam saat masyarakat Bani Israel berkata, innalah mudrakun, kita akan terkejar. Musa gimana? Fir'aun terus berlari menghampiri, sedangkan kita terdiam tidak berjalan karena terhalang lautan. Masyarakat gundah gelisah, putus asa sudah menjadi nyata. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Isa dan mengeluh tentang kejadian ini. Apa jawaban Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa saat kaumnya sudah putus asa? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Santai bro, Allah bersama kita. Sebentar lagi ada solusi. Langsung turun. Idrib bi'asokal baro. Musa pukulkan. Aduh potong. Pukulkan tongkatmu ke laut, dan dia ikuti, jadilah jalan yang bisa pakai penyeberangan. Itu namanya mukjizat. Lain kerhereuy tinggal ya laut jadi laut jadi helikopter ya lihat laut. Kun lain gitu lain. Sesuatu kharik yang halal. Jawab simpel aja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi sahabat yang hadir yang lagi galau, coba baca ayat ini dan resapi maknanya. Ini kalau menurut santri, redaksi ayat ini diawali dengan adat inhisor. Lafaz innama itu seperti ila. Dalam Alfiyah Ibnu Malik, innama dengan ila itu adawat inhisor, artinya sesuatu yang ada di depan sana itu mutlak bagi Allah, mudah dan bisa, karena di awal huruf sudah menjadi sinyal lafaz innama.
Seperti ini, contoh, mohon maaf. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Apapun bentuknya, berapapun harganya, khamrun, maisir haram. Tidak ada yang sedikit haram, yang haram banget tidak ada. Atau innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu keluarga atau saudara. Di sini lafaz innama, seluruh orang beriman dimanapun, kapanpun, orang mana dan bahasa apapun, semuanya saudara. Tidak menunggu kenal, tidak menunggu tidak kenal, dimanapun orang beriman pasti saudara. Maka buktikan ketika kita datang ke tempat-tempat yang suci, berjumpa dengan orang-orang muslim dari luar sana, dari seluruh dunia, tidak ada benci di sana. Kita menyatu bagaikan dengan saudara kita sendiri. Karena orang beriman akan otomatis nyambung langsung dengan orang beriman lain. Walaupun terhalang komunikasi, senyum tidak hilang. Surah sering mungkul tengarti. Jadi kata innama ini inhisor, menegaskan dan menetapkan, tidak ada yang bisa keluar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusanmu ya Allah, idza arada syai'an, di saat kau bermaksud sesuatu itu jadi, dan bagiku itu adalah manfaat dan maslahat. Naon sayan, kita tahu sendiri, karena tidak ada orang tahu kecuali kita dan Allah. Ayyakulalahu, maka bagi itu Allah cukup kun fayakun. Masya Allah. Iyalah menjama keranjingan ayat iya. Damai alam dunia itu. Ya. Mal aya muruluk huntu, tidak ada muruluk buuk, karena kita tetap tenang, karena sadar kemampuan diri ini terbatas. Garelis nu karasep teh tuh tingali ayat cimani ompong, ayat cimani cileuhan. Mau nanya, urang teh keur cicing di mana, dina tempat nu mana, dina hal anu kumaha? Tanya. Sabab ketika kita tidak tahu jalan, maka jangankan keuntungan anu besar, dalah papangi jeung harapan ge moal. Man akhtoatori lam yanalil maksud qala au jalla. Siapapun orang yang salah jalan, moal panggih jeung nu dideangan, boro-boro gede leutik ge moal kapendang. Aya santri bade angkat ka Cirebon tapi naik Vespa, tibuni seri mengkol ka kiri, bijil ti pasar teh. Ka mana? Bayu bade ka Cirebon, tapi kan itu geus di ditu teh dipikir-pikir meureun erek nguriling kitu ka Tasik, tapi mengkolna ka Pangandaran. Di Pangandaran teh tuluy naik kapal. Ka mana yuk? Bade ka Cirebon. Ninggalna kapal, pan Cirebon masih si laut. Percaya kene, sugan rek nguir kitu ngurilingan ieu. Aizo teh tembus kali itu ka Kalimantan. Geus di Kalimantan teh naik kapal, kapalna teh ditanya kana kapal naon? Helikopter ka mana? Ka Australia. Ka Cirebon tapi jalanna Australia. Maka si Bayu menang 7 tahun di rumah panggil. Kerjaan kita hari ini harus diyakini, inilah yang akan berbuah esok lusa. Kalau kita sedih hari ini dampak dari perilaku kita yang tak baik pada kemarin lusa. Tapi untuk hari esok lebih baik, hari inilah harus berkualitas. Jadilah ngalamun isuk bahagia jeung tenang kalau hari ini kita banyak masalah yang tak terselesaikan. Jangan berpikir esok lusa kau sukses kalau hari ini kau tidak
menapak di jalan menuju sukses. Gitu. Karena bahaya, perdukunan itu bahaya, peramalan itu bahaya. Ini sekarang rame-rame nih, masa-masa kampanye. Ya presiden mana nurek menang, fi lauhil mahfud, ayat geus di ditu. Kembali kepada Tuhannya. Dan saat kembali itulah apa yang kita cari dalam perjalanan akan dipertanyakan. Makanya hanya orang yang mengingat dan meyakini hidup ini akan berujung kehidupan kedua kali. Hidup ini akan berujung kematian, dan kematian itu adalah awal dari akan adanya kehidupan. Orang yang yakin kesanalah yang akan produktivitas amal kebaikannya semakin membaik dan bertambah. Tapi orang yang tidak berpikir esok ada kematian, lusa ada kebangkitan, hirupna bakal bamblas angine, pokoke sing penting enak edewe, pokoke nu penting ngeunah kuring, teu paduli aturan. Orang yang pikiranana dangkal di luar, mereka berkeyakinan bahwa lada teh dina cengeng. Setelah orang mulai main pikiran, maka dia akan realistis. Lada teh lain cengeng, tapi dina letah. Sabab sanajan 7 nyiru cengek di dapur, ari teu kana letah mah teu anu seuah. Osok ibu-ibu begitu datang ke pasar pas kebenaran warung cengek, tara, osok tara, tuh masing 7 toronton cabe, tidak ada orang pedas sebelum cabe tersebut bersentuhan jeung lidah. Tapi kade aya lidah nu bersentuhan jeung cengek jeung cabe, tapi lidah ini tidak seuah teu pedas. Nyaeta letahna jalma anu geus maot. Lah cenah karunya dari lemburna ge sok resep nyieun seblak. Ulah teuing diwawelan naon? Kapas cenah coang bekelan we ngagerus cengek we sacowet, wawalkeun kana yang irung sampai dedet, kana ceuli sampai dedet, dina bahamna diasukeun moal aya mayit. Meureun lumpat maka we. Jadi sanajan cengek sacowet adeg kana letah, tapi jalma leungit truh maka seuahna moal aya. Berarti mun ngan ukur kadata sulit menjadi rasa. Kunaon aing ningali jama seuseuh antara sedih. Badanu itu lagi keur bunga. Tapi tinggal di jama keur sedih na sinetron, urang yang milu sedih. Da rasa itu keur sedih. Makana dalam segala sesuatu harus ada feel. And then milu ekspektor. Ceritana hayang jadi artis nasional, nyanyi eta teu cukup suara ente ade, teu cukup suara ente merdu, teu cukup artikulasina jelas, tapi harus bermain rasa. Diriku wanita kitu tah bari sekarang sok bari saudara diriku boro-boro sedih. Jadi aya rasa. Nu paling indah ketika agama berusaha jadi rasa. Sanajan awak teu di masjid, tapi akhlak rasa di masjid. Sanajan eueuh nu nalingakeun, tapi rasa aya nu nalingakeun. Kenapa kita penting pakai rasa?
Sabab ternyata ketika ruh orang dibarengan ku keyakinan anu sae, iman orang terus dipupuk diberi cahaya iman, maka nilai-nilai kebaikan akan mudah kita temukan sanajan teu indit-inditan. Nah di ayat nu ayeuna jalma-jalma nu tadi didongengkeun anu benci karena kebenaran dengan berbagai karakter ku Allah diancam. Innalladzina kafaru bi ayatina, siapapun orang nu ingkar karena ayat kami, ngalelewe, ngalecehkeun, ngajebian, naringgalkeun. Ayat di sini kalau ayat hukmiyah berarti ninggalkeun Al-Qur'an. Makanya berkali-kali lamun negara Indonesia ieu hayang maju lain lega kebona. Kan sadaya uninga tingali dina berita Kompas 5 hari ke belakang. Waktu sebelum orang merdeka ternyata negeri Indonesia ya tegas dihuni kurang lebih 278,39 juta jelma. Cuman lamun ayeuna ieu warga Indonesia nu aya suruh milu patung mayar hutang, maka saurang ti anu 278,8 juta teh katitih patungan 28 juta. Sababumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarfa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami meminta iman yang benar, keyakinan yang kuat, sehingga iman ini tidak diakhiri kekufuran. Dan kami memohon kasih sayang-Mu. Dengan kasih sayang itu kami meraih bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dohir, mulia batin. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufr wa as'aluka rahmatan nanalu biha syarfan karamatika fid dunya wal akhirah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.